Ferdinand Hutahayan pergi tinggalkan Demokrat. Artikel ini dilansir dari siwut.com, ditulis oleh Hermanto Purba. Tidak ada yang abadi dalam politik, selalu bergerak dinamis. Hari ini lawan, besok bisa jadi kawan. Begitulah sebaliknya. Hari ini menjadi anggota partai A, besok bisa jadi anggota partai B. Ada banyak hal yang memicu terjadinya hal-hal demikian. Bisa jadi karena masalah prinsip, masalah idealisme. Namun yang paling banyak terjadi adalah karena masalah kepentingan. Ada banyak contoh politikus di negeri ini yang kerap berpindah-pindah partai. Salah satu contohnya adalah Ruhut Sitompul. Ia pernah jadi kader Partai Golkar, berpindah lagi ke Partai Demokrat. Sekarang ia jadi kader PDIP. Ahok juga 11-12 dengan Ruhut. Pernah duduk sebagai anggota legislatif dari Partai Golkar, pindah lagi ke Partai Gerindra, dan pasca keluar dari penjara, ia berlabuh ke PDIP, partai besutan Megawati Soekarno Putri itu. Oleh sebagian orang menyebut politikus semacam itu sebagai politikus kutu loncat, loncat sana, loncat sini. Namun, saya pribadi kurang sependapat dengan sebutan politikus kutu loncat tersebut. Toh tidak ada aturan yang dilanggar ketika seorang politikus berpindah-pindah partai. Dan tidak ada pula norma-norma yang ditabrak. Biasa saja menurut saya. Tentu saja politikus itu memiliki alasan kenapa harus berpindah partai. Ya, seperti di awal saya sebut, bisa karena prinsip, idealisme, atau kepentingan. Namun tidak jarang pula karena ada bentrok di dalam dengan sesama anggota atau dengan petinggi partai yang mungkin tidak diketahui oleh publik. Ketidaknyamanan itu membuat si politikus memutuskan hengkang. Hal yang kurang lebih sama terjadi pada Ferdinand Hutahayan. Pada pemilihan presiden Pilpres 2014 silam, ia adalah pendukung Jokowi. Ia turut berkampanye ke sana kemari untuk memenangkan Jokowi. Namun belakangan, ia memutuskan berseberangan dengan pemerintahan Jokowi dan bergabung dengan partai bentukan SBY, Partai Demokrat. Di Demokrat, ia pernah memegang jabatan Kadif Advokasi dan Bantuan Hukum. SBY sebagai ketua umum partai tentu memiliki alasan tertentu kenapa ia dipilih menduduki jabatan penting itu. Mungkin ia dianggap memiliki kapabilitas terkait seluk-beluk hukum, sekalipun sesungguhnya kala itu banyak pihak yang mempertanyakan keputusan SBY itu. Tetapi terlepas dari hal itu, selama ia menjadi kader Partai Demokrat, sepanjang saya menyaksikan dari luar, ia terlihat cukup loyal kepada partai dan kepada sang ketua umum, bahkan cenderung sangat loyal. Yang pasti, ia benar-benar telah menjalankan tugasnya sebagai kader. Oleh keaktifannya menyuarakan prinsip dan pilihan politik Partai Demokrat selama ini, membuatnya kerap disorot media yang membuat nama dan pamornya melejit. Mungkin karena tingkat popularitasnya yang tinggi, sehingga ia memutuskan untuk turut bertarung pada pemilu lalu. Ia lantas mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kabupaten Bogor. Namun sayang, ternyata popularitasnya tidak berbanding lurus dengan elektabilitasnya. Ia gagal merebut satu kursi dewan di Senayan. Namun setidaknya, ia telah pernah berjuang untuk menjadi wakil rakyat. Terlepas dari ia belum berhasil memenuhi ambisinya, itu urusan kedua. Masih ada kesempatan di pemilu berikutnya. Dan menurut saya, membaktikan diri untuk nusa dan bangsa tidak harus menjadi anggota DPR. Masih ada banyak landing pengabdian lainnya
untuk turut serta membangun negeri. Hari ini, lewat akun Twitternya @ferdinandhayan3, ia mengumumkan akan pergi dari Partai Demokrat. Ferdinand menyebut bahwa keputusannya itu adalah karena soal prinsip dan keyakinan politik, serta jalan politik kebangsaan yang ia yakini. Berikut saya kutipkan cuitan Ferdinand. Jadi, kalau sekarang pun saya akan pergi dari Partai Demokrat, itu juga karena soal prinsip dan keyakinan politik, jalan politik kebangsaan yang saya yakini, terlepas apakah saya salah atau benar dengan prinsip yang saya yakini. Saya memutuskan untuk pergi dan akan mengundurkan diri. Apa yang bisa saya simpulkan dari cuitannya terkait pengunduran dirinya dari Demokrat itu? Bahwa nampaknya ia sudah tidak lagi sejalan dengan prinsip dan jalan politik kebangsaan yang ada di Partai Mercy itu. Kencangnya isu yang menyebut bahwa SBY dan Partai Demokrat ada di balik rusuh demo buruh beberapa hari yang lalu, seperti ada korelasinya dengan alasan mundurnya Ferdinand. Banyak pihak menuding bahwa SBY telah memanfaatkan situasi kacau beberapa hari belakangan demi mencari keuntungan politik untuk Pilkada Desember nanti dan Pilpres 2024. Ia bahkan disebut-sebut sebagai pendana dan aktor intelektual di balik kisruh demo buruh yang telah mengakibatkan berbagai kerusakan fasilitas umum, perkantoran, pertokoan, dan gedung-gedung lainnya di berbagai kota di Indonesia. Dalam cuitannya yang lain, Ferdinand menulis begini: pemerintah sedang melawan musuh negara, yaitu pihak yang ingin merusak NKRI dan Pancasila, serta politisi yang mencari keuntungan politik dari kisruh bangsa. Maka keberpihakan saya kepada pemerintah adalah keberpihakan kepada negara, karena mereka musuh negara itu menyerang pemerintah untuk merusak negara. Jadi menurut saya, alasan Ferdinand pindah bukan karena ia tidak diberi jabatan di partai pada masa kepemimpinan Ketua Umum baru Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, tetapi semata-mata karena ia sudah tidak lagi sejalan dengan cara-cara berpolitik Partai Demokrat yang nampaknya telah menghalalkan segala cara demi ambisi berkuasa sang anak pendiri partai, sang ketua umum yang belum cukup umur itu pada pilihan Pilpres 2024. Selamat buat Laye Ferdinand atas keberhasilannya keluar dari kekelaman. Berjuanglah untuk melawan setiap orang, pihak, atau kelompok yang ingin merusak NKRI, yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain, yang ingin mengacau dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa demi ambisi jahat para politikus busuk itu. Saya siap dukung. Salam hormat. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?